Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore ini selepas penat bekerja telah bersedia berkumpul di klaster kos kami. Pernahkah kita membayangkan 10 atau 15 tahun ke depan saat kita memutuskan untuk berhenti dari rutinitas pekerjaan harian? Dari mana sumber ketenangan finansial kita? Sebagian besar dari diri kita mungkin mengandalkan dana pensiun dari perusahaan atau tabungan hari tua. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah dana itu benar-benar cukup menjaga gaya hidup dan kenyamanan yang kita miliki saat ini? Di tengah harga kebutuhan yang terus merangkak naik, mari hari ini saya tidak ingin berdiri di sini untuk menakut-nakuti masa depan Anda. Sebaliknya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat sebuah peluang nyata, sebuah instrumen investasi yang tidak hanya aman dan stabil, tetapi juga mampu memberikan gaji kedua tanpa kita tahu bekerja keras di bawah tekanan lagi. Mari kita bahas bersama prospek investasi rumah kos sebagai andalan masa pensiun. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa bisnis kos-kosan sering kali menjadi pilihan utama dibandingkan instrumen properti lainnya seperti ruko atau tanah kafling? Ada 3 alasan fundamental yang perlu kita garis bawahi. Berdasarkan data dari berbagai sumber ekonomi, peluang bisnis kos-kosan, terutama area pendidikan, kampus, atau pusat perkantoran, terus meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa dan pekerja setiap tahunnya. Selama institusi pendidikan dan perkantoran masih berdiri, kebutuhan akan tempat tinggal akan selalu ada. Ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan kebutuhan primer yang tidak akan ada matinya. Kedua, pendapatan rutin yang berkelanjutan. Investasi kos memberikan kita passive income atau pendapatan pasif yang stabil. Tidak seperti menjual tanah yang keuntungannya hanya datang sekali. Rumah kos memberikan aliran dana kas atau cash flow yang masuk setiap bulan atau setiap tahun. Tentu saja kita tahu harus jujur pada tantangan seperti perawatan bangunan dan strategi pemasaran tetap ada. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, rumah kos akan menjadi mesin pencetak uang yang terus bekerja bahkan saat kita sedang beristirahat di rumah. Ketiga, resiko yang relatif rendah dengan manajemen yang terukur. Banyak dari kita yang mungkin khawatir dengan resiko operasional seperti penyewa yang nakal atau masalah tagihan, namun mengacu pada pendekatan manajemen resiko yang baik, semua tantangan ini bisa dikelola secara sistematis, mulai dari seleksi ketat calon penghuni, peraturan kos yang jelas, hingga perawatan berkala. Bisa semua dipetakan agar investasi kita tetap aman, menguntungkan, dan memberikan jangka panjang yang baik untuk kita semua. Bagi Bapak dan Ibu yang berada di usia prapensiun antara 40 hingga 55 tahun maupun yang sudah memasuki masa pensiun namun memiliki aset lahan nganggur, sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukan konversi aset menjadi lebih produktif. Dan bagi para investor muda yang hadir di sini, memulai bisnis ini lebih awal berarti membangun fondasi kebebasan finansial yang jauh lebih kuat di masa depan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Investasi properti, khususnya rumah kos, bukan sekedar soal membangun dinding, menyusun bata, memasang atap. Lebih dari itu, ini adalah soal membangun kenyamanan finansial dan ketenangan pikiran. Masa pensiun harusnya menjadi masa di mana kita menikmati hasil jerih payah puluhan tahun, bukan lagi mencemaskan biaya hidup sehari-hari. Dengan perencanaan yang matang dan pemahaman resiko yang baik, bisnis kos-kosan adalah jembatan yang kokoh menuju masa tua yang sejahtera dan bahagia. Mari mulai melangkah hari ini demi hari tua yang lebih mandiri dan bermartabat. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat sore.